Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam teruntuk penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang muktabar yang masih ada di permukaan bumi Allah, hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hormat ta'zim kepada Bapak BKM masjid yang kita cintai, serta staf beliau yang saya hormati, kepada pengurus pengajian bulanan. Semoga Allah mempermudah segala urusan dan memberkahkan kehidupan, langkah kaki hingga rezeki. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan kepada seluruh bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu, orang tua saya yang hadir, begitu juga dengan adik-adik yang senantiasa selalu mengikuti diskusi-diskusi ilmiah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk masa depan dan menjadi bekal untuk menghadapi zaman-zaman yang saat ini sedang kita jalani. Diskusi kita pada permasalahan ma'rifah Rasul sudah kita baca, sudah saya ceritakan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu salah satunya itu nur beliau, itu Allah ciptakan, lalu dari nur tersebutlah terjadi segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada sebuah risalah kitab Turas, itu kutipan dari hadis Nabi SAW, bahwa Allah istimewakan Nabi hingga dari nur Nabi Muhammad Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, sebagaimana sebuah hadis kudusi, laulaka ya Muhammad, jikalau tidak adalah engkau wahai Muhammad, maka tak akan aku ciptakan dunia, langit, serta ciptaan-ciptaan lain yang Allah ciptakan. Berarti begitu amat sangat istimewa Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dan sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus ada rasa bangga, rasa bahagia bahwa kita Allah hidupkan pada masa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tidak pernah menatap wajah beliau, tak pernah duduk bersama beliau, tapi selalu beliau ulang-ulang dalam berbagai hadisnya, bahkan di saat lahirnya beliau ucapkan dari bibir yang mulia, ummati, ummati, ummati. Begitu pula pada saat beliau ingin wafat pun yang keluar pada saat itu dari bibir yang mulia didengar oleh menantu tercinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa yang keluar ummati, 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 bukan istri, 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 tapi ummati, ummati, ummati. Begitu istimewanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kita sebagai umatnya, hingga pada lahirnya beliau ingat mengucapkan itu, dan pada saat sejenak sebelum wafatnya pun beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Maka oleh karenanya perlulah kita untuk memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi, sebagaimana yang sering kita dengar pada ustadz-ustadz, kiai-kiai kita, guru-guru kita pada saat berceramah maulid biasanya Pak ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguh hanya saja daku, kata Nabi, itu Allah utus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan segala akhlak-akhlak manusia. Maka butuhlah kita untuk memahami bagaimana cara akhlak yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Lalu sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pada sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi satu pedoman, ikutan
Nah, yang amat sangat penting untuk diikut. Maka perlu apa yang perlu kita ikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang sama-sama kita ketahui, mungkin sudah banyak kita ceritakan tentang itu. Yang pertama sifat yang ada pada Rasul, yaitu sifat siddiq. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Keempat sifat tersebut itulah jalan untuk kita dapat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun untuk bisa berinteraksi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maknanya untuk mempersempurnakan akhlak itu perlulah mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersifat dengan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Maka kita butuh sifat tersebut. Lalu bagaimana kita akan berada pada posisi sifat itu kalau kita tidak kenal dengan sifat itu? Kita taunya siddiq. Siddiq itu kan cuman benar. Bagaimana sih benar yang dimaksud pada siddiq yang ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar yang sebagaimana selama ini kita pahami? Asalkan udah enggak dusta, berarti udah dianggap bagian daripada benar. Karena ada nanti terkadang wajib berbohong. Terkadang wajib berbohong pada suatu waktu dan pada satu tempat keadaan. Nah, rupanya agama ini begitu. Jadi apakah yang kita maksud asalkan tidak nokoh orang itu sudah dianggap siddiq, sudah dianggap benar? Padahal ada di dalam ilmu syariatnya, terkadang pada satu waktu dan satu keadaan kita wajib untuk berbohong pada saat itu. Sebagaimana saya ada pernah mengutip pada sebuah turas kitab Majlis Susaniyah, di situ diceritakan untuk memelihara jiwa salah satunya itu dibenarkan untuk berbohong. Nah, tapi nggak boleh sembarangan untuk memelihara jiwa. Maknanya ada orang yang kejar nanti di belakang. Waktu ngejar dia bawa parang. Kita yakin kalau kita bilang ada yang sembunyi di belakang kita, putus lehernya. Wajib bagi kita pada saat itu untuk berbohong hingga reda emosi si orang yang mengejar tadi, hingga tidak lagi dia membunuh orang yang dia kejar. Maka wajib pada saat itu kita untuk berbohong. Jadi ada keadaan-keadaan tempat tersebut perlu untuk berbohong. Nah, macam suami biasanya sering bohong sama istri. Mau kemana Pak? Karena istri kalau udah nanya itu kayak polisi. Masjid, padahal bukan ke masjid, cuman isanya aja di masjid, nongkrong di warung kopinya lebih lama daripada di masjidnya. Jadi iktikafnya itu lebih banyak di warung kopi ketimbang di masjid. Iktikaf apa Ustaz? Main catur. Kayak biasa. Nah, kopi satu gelas, duduk sampai jam 12, catur udah 20 kali main. Itu pun bukan menang, kalah selalu. Biasa begitu. Kita sering berbohong kepada istri-istri. Nah, bohong yang sedemikian, apakah dianggap bohong? Tidak, karena tadi udah disebutkan mau kemana Pak? Mau ke masjid. Nah, ujung-ujungnya terhenti ataupun berlama-lama di tempat-tempat selain daripada masjid. Padahal ke masjidnya udah ditunaikan, maka tidak dianggap berbohong. Maka perlu kita ketahui bagaimana makna daripada siddiq. Nah, siddiq. Apa siddiq? Maknahu ikhbarul bil haqiqati. Siddiq itu mengkhabarkan pada sesuatu dengan kenyataannya sesuatu. Jadi bukan menerka-nerka, kenyataan yang terjadi pada sesuatu. Jadi bukan menerka, bukan mengada-ngada kalau bahasa kita. Nah, kalau mengada-ngada bukan apa yang terjadi pada kejadian tersebut, maka itu kebalikan daripada siddiq. Nah, tadi banyak kita ada satu kejadian biasanya. Pas misalkan nauzubillah, mudah-mudahan Allah lindung kita, pas kejadian ada tabrakan. Pas waktu tabrakan itu macam-macam tuh. Kalau bahasa orang dulu, radio bergigi katanya. Ya, dari satu ke yang satu, satu ke yang satu, satu ke yang satu, beda-beda informasinya. Beda-beda hingga masuklah ke koran waspada nanti, koran Serambi. Bukan pada hakikat kejadiannya, tapi yang udah dilebih-lebihkan.
Padahal kejadiannya misalkan masuk logo, tapi kejadiannya habis masuk logo itu baru dia kena kepada kendaraan lain misalkan. Tapi kejadian yang bergigi-gigi karena nanggung menyerap informasi tadi, nah sikit hingga dikatakanlah mana ada ditabrak sama mobil katanya. Padahal dari logo terpental kena mobil. Nah, itu bahagian daripada tidak mengerti tentang kepastian kejadian. Maka sesuatu yang tidak mengetahui tentang kepastian kejadian itu bukan hakikat. Yang dikatakan dengan hakikat adalah ikhbaru bil hakikah. Ikhbaru bil hakikah, bagaimana yang terjadi begitulah yang harus dikabarkan, diberitakan kepada orang lain. Nah, misalkan nih pulang, apa tadi pengajian sama Ustadz tuh, mana ada cerita masalah Siddiq. Nah, waktu menggambarkan masalah Siddiq, mungkin tidak sama seperti yang saya gambarkan. Nah, itu bukan cerita sebagaimana hakikatnya, tapi keluar daripada hakikatnya. Karena hakikat yang kita bicarakan di sini ikhbar dengan yang sebenarnya ataupun dengan yang pasti. Dianya itu lawan daripada dusta. Makna daripada jujur, benar itu lawan daripada dusta ataupun bohong, nokoh dan sebagainya. Fahum sadiquna fil aqwalihim wa af'alihim. Nah, kita harus meyakini dari keseluruhan nabi yang Allah utus ke muka bumi, baik itu statusnya nabi, baik itu statusnya rasul, baik yang 25, baik yang bukan 25, seperti yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an misalkan seperti Rasul Sis namanya. Rasul Sis itu anak daripada baginda Adam alaihissalam. Beliau mempunyai umat. Di dalam Al-Quran diceritakan beliau mempunyai umat di dalam kitab tafsir jilid pertama kalau saya tidak salah. Itu beliau mempunyai umat dan beliau seorang rasul, bukan hanya seorang nabi. Lalu itu perlu kita yakini bahwa mereka asalkan sudah berbicara dengan sesuatu, itu semuanya hakikat kebenaran. Apapun yang disampaikan oleh mereka. Nah, pada hari ini mereka sudah tidak ada. Mereka sudah mendahului kita. Para nabi sudah mendahului kita. Para rasul sudah mendahului kita. Tinggal hanya Nabi Khidir. Kalau nabi, tinggal Nabi Khidir. Nabi Ilyas. Terus Nabi Idris. Terus Nabi Isa alaihi salam. Ada 4. 2 di langit dan 2 di bumi. Nabi Isa dan Nabi Idris ada di langit. Nah, Nabi Isa dan Nabi Idris ada di langit. Nah, begitu pandangan ulama-ulama sebahagian berpendapat sedemikian. Sedangkan Nabi Idris dan Nabi Khidir itu berada di bumi. Nabi Khidir diceritakan berada di gunung. Nabi Ilyas berada di laut. Nah, gimana hidupnya Ustadz? Apa pakai insang? Wallahu a'lam, saya pun tak paham. Intinya ulama-ulama berpendapat bahwa dari berbagai hadis-hadis yang mereka perah, bahwa Nabi Ilyas ada di laut, Nabi Idris ada di langit, Nabi Khidir ada di pegunungan, Nabi Isa alaihi salam ada di langit. Jadi ada 4 nabi yang sampai saat ini Allah masih titipkan umur. Sehingga dalam sejarah nanti pada akhir zaman nanti yang pada saat sudah mulai gonjang-ganjing dunia ini, itu yang Allah turunkan 2 nabi. Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan dan beliau akan bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu sejarah yang itu sejarah tersebut di dalam hadis-hadis juga, bahwa seorang orang tua nanti yang akan dibunuh oleh Dajjal. Pas dipotong lehernya oleh Dajjal, itu yang terpotong itulah Nabi Khidir. Setelah terpotong mati dihidupkan kembali oleh Dajjal. Dalam beberapa riwayat mengatakan itu Nabi kita, Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir seorang nabi. Nabi Khidir seorang nabi. Sedangkan yang lain itu rasul. Berarti seorang nabi yang Allah masih hidupkan pada zaman kita ini dan 3 orang rasul. Lalu apa perbedaan antara nabi dan rasul? Terkadang kan kita bertanya, Bu, kenapa nabi dibedakan dengan rasul? Kenapa rasul berbeda dengan
nabi. Nah, ini biasanya pertanyaan adik-adik nih. Kenapa nabi beda sama rasul? Apa pekerjaan nabi? Apa pekerjaan yang Allah jadikan kepada rasul? Ayo jawab. Oh, nggak bisa ikut cerdas cermat ini. Oh. Di mana perbedaan antara nabi dan rasul? Penting. Nah, bagaimana kita mau mengenal nabi sedang nabi kita tak tahu? Bagaimana kita mau mengenal rasul sedang rasul pun kita tak tahu, tak paham bagaimana rasul? Rasul menerima wahyu dari Allah, dari malaikat Jibril, lalu mengkhabarkan, mentablighkan. Nanti kan ada sifat nabi selanjutnya itu sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Nah, menyampaikan kepada umat. Kalau nabi tidak menyampaikan kepada umat, dapat wahyu untuk dirinya sendiri, dia konsumsi wahyu itu. Begitulah perbedaan antara nabi dan rasul. Ingat ya, rasul mendapat wahyu dari Allah untuk umat, sedangkan nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Maka ada cerita, ada sejarah yang selama ini kita dengar-dengar tentang permasalahan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir pas naik perahu itu, dihantam perahu itu hingga sampai bocor perahunya, sampai tenggelam perahu tersebut. Jadi ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Jadi Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, dia mendapatkan kasyaf, terbuka pintu-pintu hijab yang Allah hijab kepada mereka. Jadi banyak hal-hal yang sedemikian yang mungkin perlu dipahami supaya lebih cepat dan lebih dekat kita dalam memahami tentang Rasul-Rasul Allah. Jadi makna daripada siddiq yaitu hakikat yang kenyataannya dia itu lawan daripada dusta. Tak berarti yang dusta bukanlah kebenaran. Shadiquna fi aqwalihim wa af'alihim, bukan hanya pada sisi perkataannya, tapi sisi perbuatannya pun sedemikian. Jadi bukan hanya sisi perkataannya, sisi perbuatannya pun sedemikian. Jadi perbuatan Nabi SAW tak pernah menokohi orang lain. Ada kita terkadang menokohi dengan perbuatan bukan dengan perkataan. Ada. Seolah-olah sibuk lagi beresin kasur waktu dipanggil sama suami, padahal kasur udah beres. Itu ada nanti kadang-kadang. Nah, ada hal-hal yang memang hal tersebut bisa kita tokohi dengan perbuatan kita sendiri, bukan dengan perkataan kita. Maka dakwah kan ada terbagi kepada dua, ada dakwah bil hal dan ada dakwah bil maqal. Dakwah bil hal lebih menyentuh daripada dakwah bil maqal. Maka kalau untuk didik anak-anak kita, dakwahlah bil hal di rumah. Untuk suami nyindir suami, suami nyindir istri, dakwahlah bil hal. Jangan kalau sering kita dakwah bil maqal, nanti takutnya tersinggung. Sholat kau, misalkan kita bilang, alah abang ini dulu kuharapkan menjadi imam dunia akhirat, rupanya di dunia aja, nggak jelas, konon lagi di akhirat. Nah ini misalkan. Nah, maka dakwahlah bil hal. Dakwah bil hal gimana? Allahu Akbar, nah, di rumah tuh besar-besar terus. Bahkan kalau mau untuk menyindir supaya suami ataupun istri kita mau sholat, karena sebahagian kita ini agak aneh sedikit saya lihat. Ada istri yang ibadatnya kuat, tapi suami asik lale sama kegiatan lain, sholat pun tidak. Ada suami yang bontang-banting tulang tunggang langgang baik mencari nafkah dan beribadah, tapi istri tak ibadah-ibadah. Ada yang begitu. Nah, maka terkadang kalaulah mulut sudah bosan untuk mengingatkan, dakwahlah bil hal. Ya, sindir dia. Misalkan dihidupkan TV lagi maghrib tuh kan, Allahu Akbar. Harus besar bikin, nggak apa-apa. Niat zikir waktu takbirnya besar-besar. Niatkan zikir atau niat sunnah memperbesar. Karena dengan efek bil hal ini lebih besar efeknya. Kan ada itu, taraktani nasihatani kata Rasulullah. Aku tinggalkan dua buah nasihat kata Rasul. Yang satu berbicara, yang satu diam saja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang berbicara itu nasihat yang bagaimana? Al-Quran wal hadis kata Nabi. Yang diam saja ya Rasulullah, maut, kematian.
Rupanya kematian itu menjadi dakwah bilhal yang paling menyentuh sanubari kita. Di saat teman kita, keluarga kita, suami atau istri kita, ke orang tua kita, bahkan anak kita, mendahului kita, terbujur kakunya di hadapan kita. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Si kawan telah lewat, si suami telah tiada, kesedihan, pilu, rasa yang begitu luar biasa yang kita rasakan. Nah, terkadang kalau tidak kita pertahankan itu tak lama, sebentar aja dia. Paling sanggup kita untuk istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Kalau memang kita tidak pertahankan itu sebulan paling lama. Setelah kepergiannya sebulan tersebut, udah kayak biasa lagi kehidupannya. Sholat ada enggak, kapan-kapan yang suka. Kalau bahasa orang dulu, asalkan lagi enak makan, sholat pun dikerjakan. Kalau kawan makan lagi tak enak, sholat ditinggalkan untuk sementara waktu katanya. Ada kalau di sini, kalau zaman kita ini udah lain. Saya lihat ada perkataan di satu masjid saya baca, sholat diusahakan libur, pekerjaan diperjuangkan lembur katanya ya. Pekerjaan diperjuangkan lembur, sholat libur, sholat libur, pekerjaan lembur. Begitu hari ini kita. Nah, jadi ada nasihat yang nasihat itu lebih menyentuh ke dalam diri kita, bahkan masuk ke dalam sanubari. Nah, masuknya nasihat ini jalan taufik Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah. Tadi saya cerita-cerita sama Bapak, ada orang yang memang agak malas, padahal di samping masjid rumahnya misalkan, ataupun dekat dia sama ustadz, tapi untuk dekatnya aja, sedangkan sholat itu waktu di samping ustadz. Begitu udah enggak sama ustadz, udah tinggal sholatnya. Ada yang begitu. Nah, jadi hidayahnya itu macam-macam model hidayah. Jadi ada 5 hidayah. Jadi mungkin di perjumpaan kita selanjutnya, kalau memang perlu dibahas, ada kita jumpa nanti, kita bahas tentang hidayah. Begitu juga dengan takwa. Takwa pun ada tingkatan. Ada tingkatan takwa yang memang hamba-hamba Allah ini berada pada kelas masing-masing di sisi Allah. Jadi tidak semua hamba Allah ini sama. Asalkan udah muslim, udah sama semua, belum tentu. Tapi di saat kita mencari kelas di sisi Allah, nah ini perlu menaikkan derajat tingkatan. Nah, salah satu derajat untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, belajar. Nah, belajar. Karena sebagaimana pesan ataupun firman Allah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Ya. Bagi orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan satu derajatnya. Jadi derajat akan meninggi dengan sebab karena memahami ataupun ingin mempelajari tentang ilmu Allah. Nah, apalagi kalau ini ilmu fardu'in yang kita pahami hari ini, yang kita pahami yang udah semuanya fardu'in. Dari pertama mengenal Allah supaya ada keterdekatan kita sama Allah. Jangan cuma menyembah tapi tak tahu bagaimana cara menyembah. Tahu cara menyembah tapi tak paham siapa sosok yang disembah. Zat yang bagaimana yang kita sembah. Lalu setelah kita paham bahwa ada yang perlu kita sembah, kita tahu menyembah beliau itu, menyembah zat tersebut itu dari siapa? Ya otomatis dari utusannya. Siapa utusannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu selidiki bagaimana sosok manusia yang mulia, yang membawa agama, yang Allah titipkan agama di pundaknya, dan di setiap hayat hingga akhir hayatnya dia pikirkan untuk umat dan untuk agama ini, supaya ada chemistry kalau bahasa kita ya, ada chemistry kita dalam beribadah. Jadi kalau kita ada sedemikian, maka lebih meresapi, menjiwai dalam melakukan satu-satu kegiatan, satu-satu hal. Maka perlu kita pahami tentang hal-hal tersebut. Li'annahum kadzabuna qalaba irsyaduhum wa daliluhu sidqihim duhurul mu'jizati 'alal aidihim. Jadi apa landasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat dengan sifat siddiq, bahwa sesungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul apa yang diberikan mukjizat. Itulah perbedaannya antara
kita manusia dan para nabi. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Nah, coba satu aja mukjizat Nabi Muhammad, ayo. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Ustaz kasih hadiah nih. Mana dompet? Ustaz kasih hadiah yang bisa jawab. Siapa adik-adik? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Habis diskusi kita, Ustaz kasih hadiah nanti. Apa? Oh, berarti belum ini. Ya, harus ada nih Pak nih. Ke depan di masjid ini anak-anak rame nih. Harus dihidupkan kecerdasan agama ini di masjid kita ini. Buat perlombaan cerdas cermat. Itu kan penting. Misalkan kayak di bulan kuis kan. Pokok terserah bagaimanapun, kasih hadiah untuk semangat anak-anak ini memahami agama. Kita ini yang harus meluruskan mereka. Karena kan Nabi sudah berpesan, didiklah anak-anak kalian karena mereka hidup bukan pada zaman kalian hidup. Kata Nabi, bukan kata saya. Nabi berpesan, didiklah anak-anak kita karena mereka hidup bukan pada zaman kita hidup. Mereka akan hidup pada zaman mereka sendiri. Dan mereka akan menjawab tantangan zaman pada masa mereka. Hari ini tantangan zaman kita apa? Ya para ustadz-ustadz hari ini yang menjawabnya. Kalau itu tentang polemik agama. Kalau kita hari ini tidak menguatkan akidah mereka, tidak kita bekali mereka dengan ilmu-ilmu, maka yakinkanlah, tak lama agama akan memudar hingga hilang. Maka hari ini banyak orang yang Allah berikan lebih, tapi kurang pedulinya. Banyak hari ini. Dulu ingat saya Pak Bu, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih ingat daripada saya. Kalau dulu itu nggak ada semua rumah punya Honda, nggak ada punya kereta. Tapi hari ini, coba kita lihat, hampir tidak ada rumah yang tidak ada kereta satu. Hampir tidak ada yang tidak ada itu kereta. Rata-rata 3, ada anak 2, istri 1, suami 4, berarti Honda 2 minimal di rumah-rumah. Hari ini. Tapi orang-orang dulu itu luar biasa. Kecil rumahnya, haji dia. Saya lihat di kampung saya di Tapanuli, itu rumah, kalau rumah orang adat Tapanuli itu kan rumahnya agak kayak, kalau sama kayak orang Karo lah, sedikit banyaknya. Ya. Itu haji. Di Aceh juga begitu saya lihat. Di Aceh. Ya, rumahnya rumah panggung kalau kata orang Aceh. Rumah panggung itu, rumah adat Aceh. Kalau di sini ada di pesantren Abi Wan, Mencirim. Di sini. Abu Kemala Al-Aziziyah. Di pesantren Abu Kemala Al-Aziziyah, saya ada lihat di situ, di pesantren tuan guru kita itu ada rumah Aceh dulu di situ. Itu kalau mau lihat. Tapi isi orang di dalamnya itu dulu walau rumahnya begitu, haji semua, hajjah semua. Kita hari ini rumah gedong-gedongan, umrah tak pernah sekalipun. Adapun yang pergi umrah hanya untuk selfie. Pulang-pulang ke kampung ataupun ke tempat ya, yang penting ada bawa sedikit kurma, kismis, apalagi air zam-zam. Bukan tak boleh, boleh. Tapi berbeda orang dulu. Inilah keberkahan dulu sama sekarang udah jauh berbeda. Kenapa sedemikian? Kenapa sedemikian bisa perbedaannya seperti itu? Karena apa yang hari ini kita bekali kepada anak-anak kita, maka efeknya akan berdampak kepada kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sayati zamanon yafirruna minal ulama wal fuqaha. Selagi akan datang di atas umatku nanti di akhir zaman, semuanya para hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad ini hampir semua membelakangi pandangan pendapat-pendapat para ulama dan ahli-ahli fikih. Maka Allah akan timpakan 3 musibah pada saat itu. Yarfa'ullaha barakata min kasbihim. Di negeri itu Allah akan hilangkan keberkahan. Allah akan angkat keberkahan. Jadi kurang berkahnya. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengorbitkan, memilih sultan yang zalim, pemimpin yang zalim.
Itu rasa sendiri, apa kita hari ini udah terzolimi oleh pemimpin atau belum terzolimi. Kalau belum, berarti belum sampai masanya. Kalau kita rasa pemimpin kita hari ini menzolimi kita, bahkan bansos pun telah terzolimi oleh diri kita hari ini, berarti itu masalah. Ada kepemimpinan yang Allah ubah dan Allah pilih kepemimpinan tersebut zalim untuk hamba-hambanya hari ini. Dan yang ketiga, timpaan musibah di saat kita berpaling ataupun tidak mendengarkan lagi pandangan, pendapat-pendapat ulama, yakhrujuna minad dunya bighairil iman, keluar daripada dunia ini dengan tidak membawa iman di dalam diri kita. Berarti meninggal dalam keadaan tidak selamat iman. Tidak selamat iman. Sekalipun Islam, kita Islam, tapi nggak selamat iman. Banyak kisah-kisahnya orang-orang hebat dahulu, bahkan ustadz dia, kiai besar, seperti Bal'am bin Ba'ura, Syekh Barsisyah, kiai besar, diceritakan dalam berbagai kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas, santri-santrinya 1000 itu bisa terbang ke atas langit, Pak. Coba bayangkan. Sejauh apa kealimannya, kekaramahannya, kehebatannya. Bukan dia, santrinya bisa terbang. Dia bisa menghilang kadang-kadang. Saya pun tak tahu. Nah, begitulah hebatnya orang-orang dahulu itu. Nah, tapi di saat akhir hayatnya, beliau itu tidak selamat iman. Nah, maka kembali lagi kepada permasalahan kita. Perlu bekali anak-anak kita, Pak, Bu. Nah, kalau bukan hari ini kita yang membekali anak-anak kita, tidak ada lain. Yakinkanlah, meninggal nanti ibu terbujur kaku, nggak ada yang tahu paham tentang masalah mengurus jenazah, baik anak ataupun sanak saudara. Palingan apa? Assalamualaikum Ustaz, mak saya meninggal, tolong datang. Ujung-ujungnya begitu. Allah hari ini menitipkan anak sampai 5, 6, 7. Bahkan ada yang udah kayak anak tangga. 1, 2, 3. Dari setahun ke setahun, setahun ke setahun. Ada yang begitu bahkan. Allah karuniakan, Allah berikan. Minta sama Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Di saat Allah berikan, tak kita arahkan. Kita sia-siakan. Hari ini kegagalan kita itu bukan tentang mencari nafkah, bukan tentang mengadakan apa yang dibutuhkan oleh anak. Tapi yang gagal kita hari ini selaku orang tua itu mendidik mereka, memantapkan akhlak-akhlak mereka. Itu yang gagal kita pada hari ini. Dan bisa lihat, hampir seluruh hari ini, hampir seluruh akhlak sudah mulai hilang. Adab sudah mulai tak ada. Kalau adab orang dulu itu, dari sebelum ngaji aja udah dikasih adab sama orang tuanya. Kalau datang tamu jangan kau rewel. Kalau datang tamu jangan kau meminta. Begitu kejadian diminta, pasti maknya dulu nyubit. Diputar. Nah, termasuk saya dulu kena. Nah, ini kan saya cerita diri saya sendiri, Ibu. Ya, pas minta. Karena kalau minta nggak ada orang, nggak dikasih sama mak. Begitu minta ada orang, dikasih. Tapi habis itu, putarannya kan macam radio tuh, diputar. Nah, ada yang model begitu. Nah, maka oleh karenanya hari ini kegagalan kita dalam mendidik mereka, memberikan adab contoh teladan bagi mereka. Mengapa sedemikian? Karena kita tak punya adab. Kita tidak bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Khususnya madrasatul ula kan madrasah yang pertama bagi anak kita itu emaknya, bukan kita bapaknya. Kan menang kita hari ini, Pak. Menang kita, alhamdulillah. Madrasatul ula tapi tanggung jawabnya itu kita bapak-bapak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, anir ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin, kita akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita pimpin hari ini. Jadi istri tak sholat, kita yang kena, kita yang dibakar. Anak tak kita didik, anak tak kita kasih adab, itu kita yang kena. Kita yang hancur. Nah, maka perlulah bekali anak-anak kita, bekali istri-istri kita. Nah, jadi yang membekali anak itu emak, yang membekali istri itu suami.
Ada istri nanti yang nggak kajian dia, pulang sampaikan apa yang didapat dari guru-guru. Misalkan dari masalah fikihnya apa yang perlu. Seperti kebiasaan nih kita nih, Bu. Nah, ini untuk emak-emak nih. Bu, untuk adik-adik juga yang gadis-gadis. Ini penting. Mukena itu jangan di sini ditaruh. Di depan. Saya hampir beberapa tempat yang saya datang, mukena itu di sini ditaruh. Mukena Syahrini entah apa, wallahu alam. Ini aurat, udah pernah saya sampaikan di sini ya. Udah, kita ulang kembali supaya menjadi pengingat. Nah, kenapa? Karena dangkalnya ilmu. Ruku sujud, tapi tak sah sholatnya. Kenapa? Karena salah satu syarat sholat tutup aurat. Sedang ini aurat. Ya, di dagu ini ya, ini yang batas wajah. Ini batas wajah. Di sini aurat. Nah, maka oleh karenanya butuh ilmu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau? Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum mempraktekkan. Amal itu kan praktek. Ya, sebelum kita lakukan ritual, maka butuhlah ilmu. Sebelum kita memaparkan ilmu, kita butuh dulu mengetahui tentang apa yang ingin kita paparkan. Jadi maka tanggung jawab terbesar itu ada pada diri suami, selanjutnya kepada istri, barulah insya Allah mendapatkan keluarga yang sebagaimana yang sering di saat orang menikah itu kita doakan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga-tiganya akan didapatkan. Nah, di saat suami tahu dia sebagai seorang penanggung jawab dan si istri paham bahwa dirinya perlu untuk mentaati suaminya dan dia pun akan mendidik anak-anaknya karena si suami tadi dalam keadaan mencari nafkah dan sebagainya. Nah, jadi tak perlu khawatir kali memang tentang hal ini. Yang penting sikit-sikit ubah gaya hidup. Upgrade. Perlu di-upgrade. Jangan pahamnya dari iPhone iPhone 8, iPhone 5, iPhone 4 ya kan? Hingga naik grade-nya menjadi apa sekarang nih 15 Pro Max. Iya, itu namanya 15 Pro Max. Tahu upgrade-nya. Ini bagi yang mempunyai harta. Tahu upgrade, tapi tentang ibadah kita tak pernah upgrade hari ini. Ibadah kita gitu-gitu aja. Dari semenjak sadar diri sampai hampir hilang sadar diri, hampir mati. Kan hilang sadar diri. Dari pertama sadar diri hampir sampai hampir hilang sadar dirinya, begitu aja ibadah kita. Rukuk sujud. Enggak ada upgrade-nya dalam ibadah kepada Allah. Minimal di-upgrade. Jadi hidup ini yang kita hidup pada hari ini sering kita upgrade. Nah, mengapa pula tak kita upgrade kehidupan kita? WA aja, aplikasi WA tuh ya. Kalau enggak di-upgrade, apa namanya? Di-install balik ya, di-update. Nah, kalau enggak di-update lama-lama mutakhir dia, kalau kata orang di HP itu bilang, mutakhir, tak bisa dipergunakan lagi. Masa kita tak mau mengupgrade? Bahkan bukan mengupgrade pun pada dasarnya, karena memang dasar kita sedemikian, maka perlu untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, jadi jangan pada ketakwaan yang seperti itu saja, yaitu ketakwaan awam. Jadi naik sedikit ke khawas. Nah, enggak usah khawas al-khawas. Dari awam ke khawas minimal. Nah, udah sampai waktu ya, Pak ya? Udah ya. Jadi itu sifat siddiq. Mungkin di perjumpaan kita ibu-ibu, di perjumpaan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat amanah, tablik, fatanah. Nah, mudah-mudahan tamat nih karena udah hampir 2024. Kayaknya udah upgrade. 2024 nanti upgrade insyaallah. Ya Pak Ustaz ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal maaf. Kadang ada yang mau diskusi seputar apa yang memang ada di dalam pembahasan saya atau di luar pembahasan tadi. Kalau ulah bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak saya pending. Nanti saya cari dulu dalilnya atau saya tanya kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.